Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, dan khususnya kepada pimpinan karyawan dan karyawati penyiar kita yang sangat kita banggakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan. Hidup itu sederhana, yang rumit adalah pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu adalah gengsi kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur inilah yang membuat hidup kita sederhana dan membuat pikiran kita lebih tenang dan lebih aman dan nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Ini sudah sering kita dengarkan dan mari kita amalkan. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, jika engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan ingat juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir, "Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir." Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada nikmat yang banyak. "Man lam yaskurin nas lam yaskurullah." Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia atas segala kebaikan-kebaikan keluarganya, sahabatnya, temannya, tetangganya, dan masyarakatnya, dia tidak berterima kasih, itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada manusia, terutama berterima kasih kepada orang yang terbaik dalam hidup kita, yaitu ibu bapa kita. Aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, firman Allah. Allah mengatakan kepada kita, dan bersyukurlah kepada orang tuamu, dan kepada Allah semua kita akan kembali. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajak kita ke jalan yang lurus melalui nasihat-nasihat yang penuh hikmah, pengajaran yang baik, dan juga dengan diskusi yang sangat baik pula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wazadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan melalui siaran kita ini, melalui Radio Raw FM ini, dan melalui berbagai acara-acara yang mengandung manfaat yang banyak kepada kita, dalam berbagai acara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita, dan kita dapat menerima petunjuk itu, dan kita jaga hidayah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak termasuk orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pikiran kita adalah medan peperangan terbesar dalam hidup kita. Karena pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Ada pepatah menjelaskan, menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Saudaraku, pikiran itu seperti tanah. Tanah tidak peduli terhadap jenis benih apa yang hendak kita tanam. Jika kita menabur benih jagung, tanah akan meresponnya lalu menumbuhkan jagung. Apa yang kita tanamkan dalam pikiran, entah itu hal-hal yang baik atau yang buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespon, dan melakukannya. Sadar atau tidak sadar, sering kita menilai hal-hal yang buruk tentang diri kita. Misalnya, kita sering menyatakan hidup kita penuh dengan masalah. Dan kita sering mengatakan juga, aku tidak akan berhasil. Sakitku tidak akan sembuh. Aku ini bodoh, aku ini miskin. Masa depanku suram, dan kata-kata lain sebagainya. Dan hal-hal yang negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap maupun dalam tindakan, yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, tanamkan hal-hal yang positif di pikiran kita, maka kita akan menjadi luar biasa, dan pelihara pikiran yang positif dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari prasangka kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang, dan jangan juga kamu menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saudaraku, asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurais bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang mulia yang bernama Salman Al-Farisi. Kebiasaannya apabila ia selesai makan, maka ia suka tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Inilah perintah Allah kepada kita untuk menjaga pikiran kita supaya berpikir positif, jangan berpikir negatif. Karena pikiran negatif itu akan direspon oleh sikap dan tindakan kita sehingga menghasilkan sesuatu yang sama seperti yang ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita tanamkan pikiran positif dan kita biasakan selalu berpikir positif. Saya insya Allah akan beruntung. Saya insya Allah akan mampu mengatasi masalah apapun yang saya hadapi dalam hidup ini. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali pada Allah. Insya Allah saya akan sembuh dari penyakit. Insya Allah saya akan bersyukur apapun yang saya miliki. Saya ini cerdas dan saya ini bukanlah orang miskin. Saya diberikan Allah segala kapasitas, kekuatan dalam diri saya, segala kapasitas untuk bisa berbuat dan untuk berikhtiar dan untuk berusaha. Dan insya Allah masa depan saya pun akan cerah dan tidak akan suram. Dan apapun masalah yang saya hadapi dalam hidup ini, insya Allah itu sudah sesuai dengan apa yang ditentukan Allah kepadaku. Sehingga kita ridho kepada ketentuan Allah. Dan masalah apapun insya Allah beban itu akan mudah kita pikul. Itulah kita diperintahkan Allah kita untuk berpikir positif. Hidup adalah permainan pikiran. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka hidup kita akan bahagia. Hidup adalah permainan pikiran. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka hidup kita akan bahagia. Musuh paling kejam adalah pikiran kita. Sahabat paling setia juga pikiran kita. Hati yang baik itu seperti kebun. Pikiran yang baik itu akarnya. Perkataan yang baik itu bunganya. Perbuatan yang baik itu buahnya. Apa yang kita pikirkan akan menghasilkan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat akan menghasilkan apa yang kita dapat. Hidup kita itu sangat tergantung pada hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita selalu negatif, sudah pasti apa saja yang kita lihat akan selalu negatif. Dan hasil akhirnya adalah hidup penuh masalah dan penuh kerumitan. Kalau hati dan pikiran kita selalu positif, insya Allah apa yang kita lihat akan selalu positif dan hasil akhirnya pun penuh dengan kebahagiaan. Ada perbandingan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada perbandingan itu, perbandingan lebah dan lalat. Lebah itu ada dijelaskan Allah bagaimana kehidupan lebah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68-69. Allah memerintahkan lebah untuk membuat sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Maka diperintahkanlah manusia, maka diperintahkan lebah itu memakan segala macam buah-buahan, dan untuk mendapatkan itu dimudahkan Allah bagi mereka. Dalam perut lebah itu keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, dan itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita yang berpikir. Dan sebaliknya, Allah jelaskan juga tentang lalat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73. Situ Allah menjelaskan, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemahlah pula yang disembah. Ini saudara-saudaraku, Allah menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang kafirin dan musyrikin yang menyembah selain Allah, padahal yang mereka sembah membuat seekor lalat pun tidak bisa membuatnya. Allah pencipta alam semesta dan segala apa yang ada di dalam isinya, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya. Saudara-saudaraku, mengapa lebah mudah dan cepat bertemu dengan bunga? Mengapa lalat cepat dan mudah bertemu dengan kotoran? Mata lebah ciptakan Allah hanya untuk nampak dan bertemu dengan bunga, sedangkan mata lalat diciptakan Allah khusus untuk nampak dan bertemu dengan kotoran. Mengapa? Karena di dalam pikiran lebah hanyalah madu dan madu saja, tidak ada yang lain. Sedangkan di dalam pikiran lalat hanyalah kotoran saja, tak ada yang lain. Maka susah bagi lebah untuk bertemu dengan kotoran, tapi mudah dan pas, sangat mudah bertemu dengan lebah, dengan bunga, dimanapun tempatnya. Sebaliknya, susah bagi lalat untuk bertemu dengan bunga dan madu, tapi mudah dan cepat sekali bagi lalat untuk bertemu dengan kotoran dimanapun. Lalu apa hasil akhirnya dari antara lalat dan lebah? Lebah kaya dengan madu yang sangat bermanfaat dan memberikan faedah untuk dirinya dan orang lain. Dan sedangkan lalat kaya dengan kuman dan penyakit. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita berpikir positif dan menjauhi pikiran negatif. Pikiran positif itulah pikiran lebah, dan pikiran negatif itulah pikiran lalat. Profesor Masaru Emoto dia menjelaskan semua penyakit itu berasal dari pikiran. Saat kita marah 5 menit akan menurunkan imun kita 6 jam. Jika kita sering stres, maka kita akan alami gangguan pencernaan. Jika sering kita khawatir, maka kita akan mudah terkena penyakit bahu, yaitu penyakit nyeri bahu. Jika kita mudah tersinggung,
maka kita akan cenderung penyakit insomnia atau susah tidur. Jika sering kita mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Jika sering memiliki rasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal. Jika kita suka berpikiran negatif, maka kita mudah terkena dispepsia atau penyakit sulit mencerna. Jika kita mudah emosi, cenderung marah, maka kita akan terkena penyakit hepatitis. Jika kita bersikap sombong, menolak kebenaran, dan meremehkan orang lain, maka kita akan berpotensi penurunan kekebalan tubuh atau sistem imun. Jika kita anggap mudah semua persoalan atau menganggap semua sepele, maka membuat kita memiliki penyakit diabetes. Jika sering kita merasa kesepian, maka kita bisa terkena penyakit demensia senilis atau berkurangnya daya ingat dan kontrol fungsi tubuh. Jika sering merasa sedih dan rendah diri di hadapan sesama, maka kita akan kena penyakit leukemia, kanker darah putih. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita jaga pikiran kita, karena pikiran kita adalah sumber penyakit dan sumber kesembuhan kita. Maka segala sifat-sifat negatif atau akhlakul masmumah, akhlak-akhlak yang tercela, mari kita hindarkan, karena akhlak-akhlak tercela itu bisa menimbulkan penyakit. Dari hati kita yang kotor bisa menimbulkan penyakit fisik. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jaga pikiran kita. Hidup kita itu sederhana, yang rumit adalah pikiran kita. Hidup kita itu murah, yang mahal itu adalah gengsi kita. Jika kita merawat jantung, hindarilah kelebihan garam. Jika kita merawat hati, hindarilah makanan berlemak. Jika kita merawat perut, hindari makanan dingin. Jika kita merawat usus, perbanyaklah makan sayuran. Jika kita merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika kita merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari. Minum lebih sedikit, minum air di malam hari. Kosongkan kandang kemih Anda sebelum kita tidur. Jika kita merawat otak, tidurlah selama 3 jam. Jika kita merawat jiwa, miliki dan perkuatlah hubungan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, maka menjaga pikiran ini adalah sesuatu yang harus bagi kita, bagi manusia yang mendambahkan ketenangan. Berpikir positiflah, maka aura positif akan menyertai kita. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Tapi orang hebat itu dibentuk melalui kesukaran, tantangan, serta rintangan, bahkan air mata. Bagi orang yang hebat, bagaimanapun air mata yang mengalir dan banyaknya air mata yang terus-menerus keluar dari matanya, dia yakin bahwa suatu saat nanti air mata itu akan berubah menjadi mata air kehidupan, sumber kesuksesan. Jangan pernah menjadi manusia instan yang maunya gampang-gampang saja, tapi jadilah manusia intan yang sukses karena menikmati proses dalam kehidupan. Jangan pernah berharap manisnya keberhasilan sebelum merasakan kerasnya perjuangan.
Orang sukses mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Orang sukses melihat peluang, orang gagal melihat kesulitan. Orang sukses mulai belajar, tapi orang gagal mulai protes. Orang sukses berjuang untuk menjadi bukti, orang gagal asik menunggu bukti. Orang sukses sibuk memperbaiki diri, orang gagal sibuk mengomentari. Orang sukses mulai berlari, orang gagal berhenti. Berpikir positiflah, maka aura positif akan menyertai kita. Tetap masih bertahan mendengarkan tausiah atau kajian kita pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2023 atau berketepatan 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang merupakan bulan yang mulia kepada kita, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Saudaraku, hukum tarik menarik merupakan sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Selalu berpikir positif dan jangan pernah biarkan pikiran negatif membelenggu otak dan kehidupan kita. Pikirkan yang baik-baik, berkata yang baik, bertindak yang baik-baik, insya Allah yang datang baik-baik. Salah satu kebahagiaan seseorang adalah keriduannya menerima keputusan Allah. Itu jelaskan Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang ridho, maka keriduan itu untuknya. Barang siapa yang mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita berpikiran sedih, maka kita pun akan sedih. Jika kita berpikiran gagal, kita pun akan gagal. Jika berpikiran sukses, maka insya Allah kita akan sukses. Jika kita berpikiran sakit, kita juga akan sakit. Jika kita berpikir sehat, kita akan sehat, maka kita pun akan sehat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jagalah pikiran kita. Melihat permasalahan yang ada pada kita semua dalam hidup ini, jangan menjeruk nipiskan keadaan. Mari kita sedikit bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Tentu kita akan terasa asam. Setiap tetesannya membuat kita menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur. Saking asamnya betul. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut dengan teori jeruk nipis. Tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang ia bayangkan. Apa yang dipikirkan itulah yang jadi kenyataan. Sehingga kita jika sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh kita akan drop. Kemudian jatuh sakit, bahkan depresi.
Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Jika kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita, itu sebenarnya kita sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba kita perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata, yang bisa diajak bicara. Sekarang ubah mindset kita. Jika di daerah masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak membangun hotel berlantai 100 untuk kita. Coba bayangkan sebuah proyek 100 lantai hotel. Tentu pondasinya pasti dalam sekali dan pondasinya kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah Subhanahu wa taala tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan kita pun atas izin Allah Subhanahu wa taala akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Semoga kita terus istiqomah dalam beribadah, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Saudaraku, dalam kesempatan ini, di akhir penyampaian kami ini, kami sampaikan kepada kita 15 cara membersihkan hati dan pikiran kita menurut tuntunan agama kita. Agar segala yang kita alami dapat kita jalani dengan ikhlas dan kembali lagi kepada Allah. Yaitu, mari kita sabar. Mencari ketenangan dalam agama kita adalah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian mengadulah kepada Allah segala setiap masalah, sehingga membuat hati kita ikhlas dan tenang. Dan kemudian berprasangka baiklah. Yakinlah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan kemudian usahakan lebih khusyuk dalam sholat. Dan kemudian perbanyak berzikir. Mengingat semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebiji zarrah pun kebaikan kita pasti akan balas, dan sebiji zarrah kejahatan kita pun akan Allah balas. Maka selalulah berbuat kebaikan dan usahakanlah mengurangi segala bentuk kesalahan dan dosa. Dan kemudian menenangkan pikiran selain zikir dan yakin akan kebaikan yang dilakukan pasti akan dibahas kebaikan, maka secara berkesinambungan seringlah membaca Al-Quran. Dan kemudian perbanyaklah menjalin silaturahmi. Dan usahakanlah menjaga wudu. Dan kemudian perbanyaklah bersedekah. Laksanakanlah solat sunat
terutama sholat sunat tahajud. Dan usahakanlah untuk berpuasa. Puasa wajib ditambah dengan puasa-puasa sunat. Dan kemudian saudaraku, sukalah memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang tidak memaafkan kita. Walaupun orang juga tidak minta maaf kepada kita. Dan kemudian sayangilah sesama, baik ia seagama dengan kita maupun yang tidak seagama, manusia lainnya maupun orang yang tidak beragama. Ingatlah segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, dan lupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan ingatlah kematian. Insya Allah dengan 15 tips ini, itu akan menjaga pikiran kita dan membuat pikiran kita tenang. Insya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku, kita akan berubah hidup kita. Kalau ingin mengubah hidup kita, maka yang paling utama kita ubah adalah cara berpikir kita. Berpikir positiflah, jangan berpikir negatif. Ingatlah selalu, ketika kita selalu berprasangka baik, maka hal-hal baik akan kita jumpai di sepanjang hidup kita. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka hal-hal buruklah yang akan selalu kita jumpai setiap hari. Jadi, jangan mengeluh jika kita termasuk orang-orang yang selalu merasakan pengalaman yang negatif dan tidak menyenangkan di sepanjang hidup kita, karena kita dan pikiran kita sendirilah penyebabnya. Jadi, mari kita ubah cara berpikir kita saat ini agar kita tidak menjumpai lagi pengalaman negatif dan tidak menyenangkan itu. Inilah kata-kata terakhir yang kami ucapkan pada sesi hari ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita adalah ajaran yang suci dan mengajak kita semua manusia, terutama umat Islam, untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara, dan untuk siapapun menjadi rahmatan lil alamin. Jadilah manusia intan yang sukses karena menikmati proses dalam kehidupan. Jangan pernah menjadi manusia instan yang hanya maunya yang gampang-gampang saja. Mudah-mudahan kita akan sukses dan jauh dari kegagalan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.